Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan dan selalu diberkati, dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari kitab Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Kalau kita membaca kitab Galatia pasal 3 dengan baik, kita melihat bahwa sejak awal Paulus tidak memberikan tempat yang utama pada hukum Taurat, melainkan pada iman yang hidup melalui pemberitaan Injil. Paulus di ayat 9 dengan tegas mengatakan bahwa mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ide utamanya adalah perjanjian di Sinai melalui pemberian hukum Taurat harus ditempatkan di bawah janji Allah kepada Abraham. Alasannya, karena janji tersebut sudah ada lebih dulu dan tidak tergantikan dengan pemberian hukum Taurat. Galatia 3 ayat 15-20 yang menjadi bahan studi Alkitab kita kali ini tidak bisa dipahami lepas dari Galatia 3 ayat 1-14. Ayat 15 secara khusus melanjutkan pernyataan Paulus di ayat 14. Di ayat 14 Paulus menyatakan dengan jelas pikirannya bahwa berkat Abraham itu harus sampai kepada bangsa-bangsa lain. Itu artinya Paulus keluar dari pemikiran eksklusif yang menghubungkan berkat Abraham itu hanya dengan bangsa Israel. Kalau pemikiran bahwa berkat Abraham hanya kepada bangsa Israel, maka orang-orang percaya di Galatia tidak akan mengambil bagian dalam berkat tersebut. Tetapi sebagai rasul untuk orang-orang bukan Yahudi, Paulus menegaskan bahwa berkat Abraham itu tidak hanya untuk orang-orang Israel atau orang Yahudi, melainkan juga kepada bangsa-bangsa lain, termasuk orang Galatia. Jika dibandingkan dengan Galatia 3 ayat 1, Paulus pada bagian ini lebih bersahabat saat menyapa orang-orang Galatia. Dia menyapa mereka sebagai saudara, bukan sebagai yang bodoh, seperti di Galatia 3 ayat 1. Dalam Galatia 3 ayat 15-20, Paulus mengambil contoh wasiat yang dibuat manusia untuk mensejajarkan pemahaman tentang wasiat itu dengan janji Allah kepada Abraham. Paulus memakai kata diateken ketika berbicara tentang wasiat dan epangeliai ketika berbicara tentang janji. Diateken secara harfiah berarti kehendak, atau warisan, atau perjanjian, atau juga kontrak. Sedangkan epangeliai dari epangelomai secara harfiah berarti janji. Janji ini pas atau tepat dan sah. Dalam perjanjian baru, kata ini dihubungkan dengan janji Allah atau firman Allah yang disampaikan dalam situasi tertentu. Janji Allah ini berisi kepastian karena Allah sendiri yang menjadi jaminannya. Dengan menggunakan kata kekuromenen dari kuroo, Paulus menegaskan bahwa wasiat atau janji itu kalau sudah disahkan atau dikonfirmasi atau sudah diratifikasi tidak bisa lagi dibatalkan atau diabaikan atau juga ditambahkan. Paulus memang sejak awal telah mengarahkan atau menghubungkan Kristus dengan pemikirannya tentang janji kepada Abraham. Karena itu di ayat 16, Paulus menegaskan bahwa janji Allah itu diucapkan kepada Abraham dan keturunan tunggal, bukan keturunan yang jamak atau banyak. Kata spermati atu dalam kalimat Abraham eretesan hai epangeliai kaito spermati atu yang diterjemahkan dengan keturunannya adalah bentuk singular atau tunggal.
Dan keturunan tunggal yang menerima janji yang juga disampaikan kepada Abraham adalah Kristus. To spermati su hos estin Christos. Paulus mengatakan bahwa janji tersebut sebelumnya telah disahkan Allah. Kata sebelumnya telah disahkan di ayat 17 diterjemahkan dari kata Yunani prokekuromenen dari pro dan kuroo. Maknanya adalah sudah ditetapkan atau sudah disahkan sebelumnya. Hanya penggunaan kata pro yang membedakan maknanya dari segi waktu dengan kata kekuromenen di ayat 15. Tapi keduanya sama-sama dari kata dasar kuroo. Karena janji tersebut prokekuromenen atau sudah disahkan sebelumnya, maka dia tidak bisa diakuroi atau dicabut atau dibatalkan oleh hukum yang baru muncul atau baru ada 430 tahun kemudian. Kembali lagi kata kuroo digunakan dengan penambahan partikel a atau alfa di depannya sebagai bentuk negasi atau bentuk negatif. Sementara itu pernyataan 430 tahun kemudian adalah perhitungan waktu mulai dari pemberian janji kepada Abraham sampai dengan pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Meskipun ada juga perhitungan waktu yang berbeda atau lebih pendek terkait dengan kronologi ini. Yang lebih ingin ditekankan adalah sekalipun perhitungan waktu itu tepat atau tidak, hukum yang diberikan kemudian tidak bisa membatalkan janji itu. Hukum Taurat memiliki maksud yang berbeda dari janji yang sudah disepakati sebelumnya. Karena itu, kembali lagi ditegaskan pada akhir ayat 17 bahwa hukum tersebut tidak menghapuskan atau membatalkan atau membuat tidak berlaku janji yang ada. Terjemahan TBLAI bahwa janji itu hilang kekuatannya lebih merupakan sebuah interpretasi atas teks Yunaninya. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini lebih sesuai dengan teks Yunaninya. Paulus melanjutkan argumennya dalam ayat 18 dengan mengatakan bahwa kalau warisan itu berasal dari hukum Taurat, maka warisan itu tidak berasal lagi dari janji yang disampaikan kepada Abraham. Maksudnya, Paulus menolak bahwa warisan itu berasal dari hukum Taurat. Pemikiran ini tentu saja bertujuan untuk menunjukkan bahwa orang-orang non-Yahudi juga berhak atas janji yang disampaikan kepada Abraham dan kepada Kristus. Karena itu di ayat 18b Paulus menegaskan bahwa Allah mengaruniakannya kepada Abraham melalui janji itu. Penggunaan kata kecharistai dari charis dapat diartikan bahwa Allah telah menunjukkan kebaikan atau rahmat atau kasih karunia secara cuma-cuma kepada Abraham melalui janji tersebut. Di ayat 19, Paulus memberikan argumennya mengapa hukum Taurat ada atau diberikan atau ditambahkan. Dengan mengatakan ditambahkan, itu berarti bahwa hal ini bukan bagian dari rencana awal. Janji itulah yang merupakan rencana awal. Alasan yang diberikan Paulus dihubungkan dengan pelanggaran atau parabaseon. Parabaseon dari parabaino secara harfiah berarti penyimpangan atau pelanggaran atau perbuatan yang melampaui batas. Namun dalam argumentasinya, Paulus lebih menekankan bahwa hukum itu diberikan untuk meningkatkan pelanggaran. Pendapat ini berhubungan dengan pemikiran Paulus bahwa hukum dan janji memiliki fungsi yang berbeda, meskipun tidak bertentangan, sebagaimana dikatakan di ayat 20. Hukum tidak pernah dapat membuat orang yang melakukannya menjadi benar. Hanya melalui karya Yesuslah orang akan mendapatkan pembenaran itu. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa tujuan hukum diberikan adalah untuk memperlihatkan seperti apa kesalahan atau dosa itu. Kemudian dengan mengatakan sampai datang keturunan yang dijanjikan, secara implisit Paulus memperlihatkan batasan waktu dari pemberian hukum Taurat. Maksudnya bahwa ketika keturunan yang dijanjikan itu sudah datang, maka hukum itu tidak berlaku lagi. Jadi sifatnya hanya sementara. Penggunaan kata
Diatageis dari dia dan tasso secara harfiah mengandung makna mengatur secara menyeluruh atau menentukan atau menetapkan. Paulus ingin mengatakan bahwa pemberian hukum ini diatur secara menyeluruh atau ditetapkan melalui malaikat-malaikat dalam tangan seorang pengantara atau mediator. Kita bisa membandingkan pernyataan ini dengan Kisah Para Rasul 7 ayat 53. Pemikiran ini mungkin juga dihubungkan dengan pemahaman-pemahaman dalam Perjanjian Lama bahwa dalam teofani, Tuhan tampak dikelilingi oleh bala tentara surgawi. Sementara mediator yang dimaksudkan di sini mungkin atau bisa dikatakan Musa. Dalam tangan seorang mediator mungkin menjadi cara Paulus menggambarkan dua loh batu yang diserahkan ke tangan Musa. Selanjutnya kita melihat bahwa tidak mudah memahami ayat 20. Namun mungkin yang dimaksudkan Paulus di sini adalah bahwa mediator dalam hal ini Musa, dia tidak berdiri atau mewakili satu pihak saja. Dia harus berdiri di antara dua pihak atau mewakili dua pihak, yaitu Allah dan Israel. Namun bisa juga diartikan bahwa Musa menjadi pengantara dari malaikat. Berbeda dengan Allah yang adalah satu. Allah langsung membuat janjinya kepada Abraham dan dia bukan pengantara dari pihak manapun. Dia ada mewakili dirinya sendiri. Ada penafsir yang mengatakan bahwa dengan menyatakan bahwa Allah adalah satu atau Allah itu satu, Paulus secara tidak langsung menyinggung sema Israel atau sebuah pengakuan klasik orang Yahudi yang berakar pada Ulangan 6 ayat 4, yaitu dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Di ayat 21, Paulus kembali memperlihatkan pemahamannya tentang kaitan antara hukum dan janji. Meskipun Paulus mengatakan bahwa tidak ada pertentangan di antara keduanya, namun pemahaman Paulus menunjukkan bahwa kedudukan hukum ditempatkan di bawah janji. Hukum hanya akan meningkatkan pelanggaran meskipun tidak berlaku selamanya. Sedangkan ketika keturunan itu datang untuk memenuhi janji kepada Abraham, maka orang akan menerima anugerah pengampunan. Di ayat ke-21 ini, Paulus juga menjelaskan bahwa hukum tidak dapat memberikan atau menghasilkan kehidupan. Hukum memang menunjukkan bagaimana seharusnya orang hidup, tetapi tidak memberikan kehidupan. Sementara itu, janji menjamin kehidupan hanya melalui kasih karunia atau karya Allah yang memberikan kehidupan. Kata soopo iesai dari soon dan poieo memang memiliki makna membuat hidup atau menyebabkan hidup atau menghidupkan. Di dalamnya terkandung makna membuat sesuatu yang tadinya mati atau tidak berfungsi menjadi hidup kembali. Kata ini lebih sering dihubungkan dengan Allah karena Allah lah yang menghidupkan, bahkan memberikan kehidupan yang kekal. Paulus kembali menegaskan bahwa kalau hukum diberikan untuk dapat menghidupkan, maka kebenaran atau dikaiosune berasal dari hukum Taurat. Dikaiosune dari dikaios memiliki makna kebenaran atau keadilan, tetapi dalam Perjanjian Baru lebih berarti bahwa sesuatu dikatakan benar karena dianggap benar oleh Tuhan atau berkenan di mata Tuhan. Pernyataan Paulus ini sebenarnya mengulang perkataan dia di Galatia 2 ayat 21b. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di ayat ke-22, Paulus mengatakan bahwa kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah dosa. Di sini Paulus berpindah dari pembicaraan tentang hukum Taurat yang masih dibahasnya di ayat ke-21 ke kitab suci. Kitab suci diterjemahkan dari kata Yunani graphe, dari grafo, yang mempunyai makna tulisan atau kitab suci. Sedangkan sunokleisen dari sun dan kleo memiliki makna menutup bersama-sama atau mengurung. Gambarannya adalah seperti jaring yang di dalamnya ikan-ikan terperangkap atau terkurung. Sementara itu kata dosa di sini diterjemahkan dari hamartian dan dibedakan dari pelanggaran di ayat ke-19 yang diterjemahkan dari parabaseon.
Ada penafsir yang mengatakan bahwa dosa di sini dipahami sebagai kekuatan yang mengendalikan manusia. Kata tapanta yang diterjemahkan TBLAI dengan segala sesuatu memang tidak memberikan kejelasan apa-apa. Beberapa penafsir mengatakan bahwa tapanta di sini bisa saja menunjuk kepada segala yang ada di bumi, karena konsep segala makhluk ini sejalan dengan konsep ciptaan yang baru dalam pemikiran Paulus. Paulus di ayat ke-22 ini ingin kembali menegaskan tujuan dari janji itu. Karena janji itu diberikan kepada satu keturunan, yaitu Kristus, sebagaimana dikatakan di ayat 16, maka hanya mereka yang beriman kepada Kristuslah yang menerima janji itu. Jadi, jika hukum Taurat ditambahkan untuk meningkatkan pelanggaran, menurut Paulus, kitab suci atau teks-teks suci mengurung segala sesuatu di dalam dosa. Ini bahasa kiasan untuk mengatakan bahwa segala sesuatu yang disajikan dalam tulisan-tulisan suci memperlihatkan bahwa dosa berkuasa atas segala sesuatu, atau segala sesuatu sudah tunduk pada dosa. Sehingga dengan begitu orang membutuhkan karya Allah yang dinyatakan dalam janji itu. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang baik, narasi ini memperlihatkan betapa tidak berdayanya manusia jika hanya ingin mendapatkan pembenaran dengan cara mengandalkan kemampuannya untuk melakukan apa yang benar menurut hukum atau aturan yang ada. Paulus selalu mengatakan bahwa justru dengan melakukan hukum itu, orang semakin sadar bahwa dia melakukan banyak pelanggaran. Dalam hal ini orang membutuhkan kasih dan anugerah Allah. Namun siapapun tidak dapat mengendalikan atau mengontrol kasih Allah. Narasi ini dengan demikian memperlihatkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus sampai dengan masa gereja perdana harus menunggu sampai kasih itu dinyatakan. Namun kasih yang telah dinyatakan itu membutuhkan respons atau tanggapan manusia, dan hanya mereka yang mau merespons janji itu atau yang beriman kepada Yesus Kristuslah yang menerima pembenaran atau keselamatan itu. Luther bahkan menegaskan bahwa tidak ada tradisi apapun yang seseorang lakukan yang bisa membuat dia dibenarkan atau menerima pembenaran dari Allah. Itulah mengapa pernyataan sola fide dan sola gratia menjadi begitu kuat dalam gerakan reformasi gereja. Orang percaya harus betul-betul meyakini bahwa berpegang pada janji Allah di dalam Yesus Kristuslah yang menuntunnya kepada kehidupan. Karena hanya di dalam Kristuslah ada kehidupan. Untuk itu, orang harus tahu dengan benar apa yang menjadi pegangannya di dalam hidup ini. Jangan sampai orang beriman berpegang pada sesuatu yang tidak menuntunnya kepada kehidupan yang dijanjikan Allah. Dengan demikian, Paulus berusaha meyakinkan orang percaya di Galatia untuk tetap berpegang pada iman mereka kepada Yesus Kristus. Bukan mengikuti orang-orang yang menginginkan mereka melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan pembenaran dari Allah. Paulus berusaha memperlihatkan bahwa mereka hanya layak untuk menerima janji Allah jika mereka mau sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Gereja juga mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan warga gereja bahwa pembenaran oleh Allah lebih didasarkan pada iman mereka kepada Yesus Kristus. Meskipun demikian, orang percaya tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan melalui kitab suci dan yang dipraktekkan gereja dalam tradisi dan liturgi. Namun, semua yang dilakukannya tidak bertujuan untuk memberikan kepadanya hidup atau keselamatan. Jangan gereja semakin memperbanyak tradisi atau praktek-praktek gereja yang memberi kesan bahwa orang percaya akan menjadi lebih baik atau dibenarkan jika mereka melakukan semua yang telah dibuat gereja. Bantu warga gereja untuk beriman dengan benar kepada Yesus Kristus dengan hidup meneladani Yesus Kristus, bukan dengan membangun pemikiran, bahkan keyakinan bahwa semakin baik seseorang melakukan tradisi-tradisi yang ada, semakin dia menjadi orang percaya yang setia dan akan diselamatkan.
Jadi gereja juga harus berhati-hati agar gereja jangan jatuh pada legalisme, yaitu mengedepankan hukum atau aturan atau tradisi atau praktek-praktek gereja sebagai yang utama dan yang menentukan kesalahan seseorang dan menyelamatkan. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Semoga Roh Kudus selalu menolong kita untuk mewujudkan firman Tuhan, untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan memberkati kita.